Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Cahyati. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait kejahatan globalisasi dalam mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Seperti kita ketahui, globalisasi itu membawa dampak besar bagi kejahatan, baik itu kejahatan transnasional maupun kejahatan internasional. Dari berbagai penelitian terdahulu itu menghasilkan beberapa teori, baik itu teori konflik, teori kriminologi, teori positivisme, teori fungsionalisme, itu telah dikembangkan terkait kejahatan-kejahatan yang telah terorganisasi seperti kejahatan jalanan dan kejahatan asusila. Namun, dari perkembangan teori-teori tersebut, itu membuka perusahaan hukum baru ataupun kegiatan kriminal yang menguntungkan sebagian pihak. Sehingga dampak adanya perubahan-perubahan ini itu membuat para teroris dan pelaku transnasional memanfaatkan momentum dalam hal perdagangan, telekomunikasi, dan juga sistem jaringan komputer. Selain adanya globalisasi, itu juga membawa peningkatan orang dari satu negeri ke negeri yang lain. Sehingga pelanggaran terhadap hak asasi manusia, menipu, menculik, perbudakan, dan juga perdagangan seks itu semakin marak. Nah, adanya kejahatan-kejahatan tersebut atas kejahatan internasional dan juga transnasional itu dalam hukum pidana negara barat itu telah menjadi perhatian utama. Terkhusus adalah Pengadilan Kriminal Internasional dan juga badan-badan hukum internasional lainnya yang berperan dalam penanganan kasus internasional tersebut. Namun di sisi lain, norma dan budaya masyarakat yang berlaku itu menjadi polemik dalam mengatasi kejahatan internasional dan juga kejahatan transnasional. Mengapa? Karena hal itu masih dianggap sebagai entitas budaya masyarakatnya atau tidak, sehingga kita tidak bisa mengadili ataupun kita tidak bisa menjatuhkan hukuman tanpa melihat entitas budaya masyarakat itu masih berlaku atau tidak. Nah, globalisasi itu telah meningkatkan kesempatan bagi para penjahat untuk menerima manfaat utama dari globalisasi tersebut. Nah, dengan meningkatnya kemudahan komunikasi dalam mengatur gerak-gerik itu dapat mengontrol kejahatan berbasis negara itu seperti penjahat dan juga teroris itu secara transnasional untuk memperluas jangkauan mereka dalam melakukan aktivitasnya. Nah, di sini saya ingin mencontohkan terkait dengan kasus Tarzan di Amerika Serikat yang pada waktu itu merupakan suatu tokoh kriminal internasional yang berasal dari Rusia itu dituntut karena bekerja sama dengan Persia dan merupakan salah satu organisasi perdagangan narkoba Kolombia pada waktu itu. Mereka membeli kapal selam Rusia dan teknologi lainnya demi kepentingan mereka. Jadi, banyak yang memanfaatkan momentum globalisasi ini untuk memenuhi aktivitas dan juga menguntungkan dari salah satu pihak saja. Nah, dalam hal itu, respon internasional terhadap tindakan kejahatan itu semakin meningkat. Salah satunya itu melalui perdagangan, yaitu dengan mengurangi laba melalui kompetisi dan juga peningkatan risiko. Oleh karena itu, bentuk kejahatan lainnya itu justru meningkat dalam hal perdagangan global, seperti perdagangan dan juga penyeludupan manusia, perdagangan senjata, punahnya spesies, seni dan juga barang antik, terus pembuangan limbah berbahaya yang ilegal, maupun pemalsuan kartu kredit, sehingga itu menjadi salah satu peluang munculnya tindak pidana pencucian uang atau yang selama ini bisa kita kenal dengan TPPU. Nah, dari kejahatan-kejahatan di atas itu melahirkan konflik-konflik. Salah satunya itu adalah konflik ekonomi, di mana hal tersebut memandang rendah entitas wanita dan juga anak-anak untuk dapat dipekerjakan dengan upah murah oleh para aktivitas kriminal
transnasional dan juga internasional pada waktu itu. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa globalisasi itu telah menghasilkan pertumbuhan kejahatan yang luar biasa pesat. Seraya para pejabat itu memanfaatkan kemampuannya untuk memindahkan barang dan juga orang itu melalui kemampuan untuk memindahkan teknologi yang baru mereka kuasai dan juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari teknologi untuk melakukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dari berbagai kejahatan sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas, itu membawa problem-problem bagi negara seperti meningkatnya konflik regional antar negara dan juga konflik-konflik lainnya. Nah, sehingga terkadang dalam mengatasi problem-problem tersebut itu masih memiliki kapasitas kecil untuk dapat melawan kejahatan transnasional itu sendiri. Hal ini dikarenakan hukum negara itu berbasis negara, tetapi kejahatan yang beroperasi itu berbasis internasional. Itu salah satu yang menjadi problema terbesar dalam menyampaikan ataupun dalam mengatasi kejahatan globalisasi yang semakin marak pada saat ini. Nah, oleh karena itu, kejahatan-kejahatan yang lahir akibat adanya globalisasi itu perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam hukum pidana internasional. Nah, sehingga hal itu dapat menjadi penghambat munculnya kejahatan baru yang akan ataupun dapat kita cegah sebagaimana yang kita dapatkan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Nah, sekian pengantar yang dapat saya sampaikan. Penjelasan berikutnya mungkin akan disambung oleh kelompok selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.